menguasai seluruh tempat ini Tuhan. Mari sentuh dan pegang setiap jiwa kami. Jamah setiap hati kami. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang memegang kendali. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus penuhi kami. Mari Roh Kudus. Kami sambut Kau Tuhan. Sebab Engkau Roh yang manis. Roh yang lembut. Mari Roh Kudus. All the glory is just for you. Just for you alone. My holy Lord. Almighty God. Mari sembah. Oh, Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau layak Tuhan, kami muliakan. Semuanya darimu Tuhan. Semuanya darimu. Semuanya bagimu. Semuanya olehmu. Jesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Mari tetap kuasai setiap kami Tuhan. Kuasai pikiran, hati, dan roh kami. Biar Roh Kudus yang membajak setiap hati kami. Anugerahkan buat setiap kami hati yang lembut. Hati yang mau dipulihkan. Hati yang mau dididik. Hati yang mencintai setiap kebenaran firman. Sebab kami sadar Tuhan, di luar Engkau tidak ada satu pun yang bisa kami buat. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Mari malam hari ini Tuhan, bahwa kami masuk dalam perjumpaan dengan Engkau. Bicara buat setiap kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tahirkan pikiran, hati, dan lidah bibir hamba. Layakkan Tuhan dan penuhi. Biar hanya yang daripada-Mu. Karena hamba hanya alat. Biar hanya yang daripada-Mu Tuhan. Dan biar hanya Engkau yang kami permuliakan. Semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan membuat Engkau disukakan. Mari bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan. Kami siap menyambut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengasihi-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari
Bulan ini seperti kita tahu, Tuhan memberikan sebuah rema buat setiap kita, yaitu perfect covering. Penyertaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna, naungan yang sempurna. Semuanya itu didasari daripada Mazmur 23 yang Pak Daniel sebetulnya dapatkan dari beberapa bulan yang lalu. Dan tepat bulan ini karena beliau sebelum berpulang, beliau mengatakan bahwa Tuhan mau setiap kita menghidupi, mengerti, belajar, dan sungguh-sungguh mendalami bersama dengan Tuhan. Bahkan mengalami Mazmur 23 itu utuh dalam hidup kita. Siapa yang mau digembalakan Tuhan, gembala agung kita, amin. Perikopnya berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Ditulis oleh Daud, makanya dikatakan Mazmur Daud. Bulan ini didasari atas Mazmur 23 ayat 4. Ya, kalau kita baca dari ayat 1, semuanya sepertinya adalah sebuah anugerah yang indah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa anak Tuhan yang tidak suka mendengar firman yang seperti ini? Amin, takkan kekurangan saya. Ya. Kemudian ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai di ayat ketiga, semuanya serasa indah berjalan bersama Tuhan. Amin. Saudara setuju? Kok enggak ada suara? Setuju ya? Bulan 8 ini yang kita tahu kalau 8 itu artinya adalah new beginning, ya. Kita masuk ke ayat keempat, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, seringkali membaca ayat ini gak memperdulikan yang setelahnya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Banyak yang mengaminkan tapi sesungguhnya emoh dengan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima dengan sukacita semua satu paket penuh dari Tuhan kita Sang Gembala. Amin. Jangan ada yang milih-milih ya saudara. Saya dengar ada beberapa, seringkali saya terima konseling ya. Kalau ada yang curhat, ada yang konseling, lalu saya tanya, sudah baca firman? Sudah Bu. Berapa pasal? Tidak tentu, biasanya 3, 5, kadang 10 tergantung pasalnya. Maksudnya? Iya saya baca loh Bu, 1 tahun sudah. Oh ya? Bagus dong, sudah habis. Apanya Bu? Loh yang dibaca itu apa? Mazmur. Saya ambil mazmur-mazmur yang indah yang menguatkan saya Bu. Itu kan bagus loh Bu untuk membangun iman. Oh. Saudara dan saya ingin mengenali Tuhan secara keseluruhan. Amin. Kita tidak mau pribadinya yang separuh-separuh. Kita mau seutuhnya yang dari Tuhan. Amin. Oke, kita akan bahas mulai dari Mazmur 23 ayat 4. Saya mencoba merenungkan ayat ini karena ketika doa pagi jam 5, saudara dan saya tahu bahwa setiap pagi jam 5 kita berdoa bagi bangsa. Sebetulnya waktu Pak Daniel berpulang di satu sisi saya sangat kehilangan dan sedih. Tapi pikiran saya mengatakan, puji Tuhan, saya enggak jadi dipanggil khotbah. Ya, karena perjumpaan saya dengan beliau yang terakhir bulan Februari di tempat ini, beliau ngomong lebih dari 3 kali. Sampai perjalanan ke airport beliau ngomong lagi, tak tunggu bulan 8 di Bandung. Saya berdoa, biarlah Tuhan yang merekayasa sesuatu supaya saya tidak berkhotbah. Ya kalau rencana Tuhan itu tidak bisa ditolak ya saudara. Saya tidak ngerti dari mana ceritanya. Saya itu kok bisa ditelepon sekretarisnya Pak Daniel, istri dan anaknya. Saya pikir saya sampaikan isi hati Tuhan di anak-anak ya, di tim.
Karena mereka pasti sudah bosan-bosan. Ya apa ya? Karena saya di sini bisa melihat mata saya menjelajah kemana-mana. Tidak ada handphone loh ya, tidak ada chatting. Ternyata Tuhan katakan, biarlah ini menjadi sebuah kekuatan yang baru buat setiap saudara dan saya yang mendengar di awal bulan ini. Kita buka Mazmur 23 ayat 4, saya minta tolong ditayangkan, saya ambil dari New King James Version dan The Passion Translation. Kita ambil dari New King James Version dulu. Saya nggak usah baca bahasa Inggrisnya ya, karena logat saya pasti tidak sebagus saudara. Tapi saya coba artikan di bahasa Indonesianya. Ya, meskipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut pada kejahatan. Karena Tuhan besertaku. Gada dan tongkatmu, mereka menghiburku. Ini artinya kurang lebih tidak beda dengan di Alkitab saudara dan saya. Kemudian di The Message dikatakan, I'm not afraid when you walk at my side. Artinya engkau berjalan di sampingku, oleh karena itu aku tidak takut. Lalu di The Passion Translation, nah ini bahasa Inggrisnya agak panjang, tapi saya suka dengan bahasa yang dituangkan dalam The Passion Translation. Seringkali itu adalah bahasa, menurut saya banyak bahasa cinta. Ya, yang dituangkan di The Passion Translation. Artinya dalam bahasa Indonesia, Tuhan, bahkan ketika langkahmu atau jalanmu membawaku melewati lembah kegelapan yang paling dalam, ketakutan tidak akan pernah mengalahkanku. Karena engkau sudah melakukannya, dalam arti Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat setiap kita. You remain close to me and lead me through it all the way. Engkau tetap dekat, engkau tetap tinggal denganku dan menuntunku melewatinya sepanjang jalan. Otoritasmu adalah kekuatan dan kedamaianku. Cintamu membuatku nyaman dan kehilangan rasa takutku. Dan yang terakhir, aku tidak akan pernah kesepian karena engkau sangat dekat. Siapa yang mau sangat dekat dengan Tuhan? Amin. Siap diajak berjalan melewat lembah kekelaman? Nah kan, aminnya berkurang. Inilah saudara dan saya, ya. Tapi percayalah bahwa Dia membuat segala sesuatu itu indah. Rancangannya itu indah, saudara. Bukan rancangan kecelakaan, ya. Jadi kalau diajak serem-sereman dikit sama Tuhan, amin. Kalau saudara senang nonton horor dan serem-sereman diajak manusia, itu jangan diaminkan. Tapi kalau diajak serem-sereman dikit sama Tuhan, aminkan. Karena gada dan tongkatnya itu menghibur kita. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Ya. Kita bahas dulu Mazmur 23 ayat 4a. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saya percaya lembah kekelaman, atau Inggrisnya adalah the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang kematian. Itu saudara, siap tidak siap, mau tidak mau, itu adalah lembah yang normal, yang harus pasti ada dalam kehidupan saudara dan saya. Berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti semuanya sepanjang jalan penuh dengan taman bunga. Tidak jarang Tuhan bawa kita melewati lembah kematian atau lembah kekelaman. Di firman dikatakan, the valley of the shadow of the death. Di Israel ada banyak lembah yang sebetulnya orang-orang banyak menjuluki ini adalah lembah kematian. Tapi setelah saya pelajari, saya lihat, saya pelajari kisah demi kisah yang terjadi di lembah-lembah itu.
Sesungguhnya saudara, Yesus pun mengalami, yaitu ketika di Getsemani. Itu adalah sebuah lembah kematian, di mana dia harus dihancurkan dan berani menerima tangan Bapa untuk menuntun melewatinya. Dia meletakkan kemanusiaannya, dan itu tidak mudah. Makanya dalam titik-titik tertentu, sampai keringatnya berubah menjadi darah. Dalam hidup saudara dan saya, percayalah, saudara tidak aminkan, lembah ini tetap akan ada dalam hidupmu dan hidup saya. Karena yang sebetulnya orang-orang Yahudi zaman dulu sampai sekarang pun, walaupun namanya ada nama tempat itu, tapi itu benar-benar dikatakan adalah lembah kematian. Kita lihat gambarnya. No, bukan yang ini, yang satunya. No, satunya. Ya maklum saudara, saya ini bukan presenter, jadi saya kalau bikin loncat-loncat. Ini ya, the valley of the shadow of the death. Saudara lihat gambarnya coba. Kalau kita ada di atasnya, wow, pemandangannya sangat bagus, lihat ke bawah. Mungkin banyak yang selfie-selfie asal enggak gelundung ya. Tapi kalau saudara dibawa jalan di bawahnya, yang tidak ada jalan keluar selain menaiki jurang demi jurang itu sampai ke atas, kira-kira bisa kebayangkan? Tempat ini terletak di antara Jericho dan Yerusalem. Dari tempat ini, seringkali gembala itu membawa kawanan dombanya harus menaiki jurang itu untuk menuju kepada padang Yudea. Ini tempat yang sangat curam, gelap dan sempit. Jadi matahari hanya bisa mengenai ketika kita persis ada di tengah, di mana satu jalan itu hanya dilewati oleh satu orang. Tidak bisa banyakan. Jadi saudara bisa bayangin, Tuhan menuntun kita domba-dombanya di belakangnya itu mengikuti semuanya. Sampai seluruh kawanan dombanya melewati ngarai yang curam itu. Karena matahari hanya sampai saat berada tepat di atas kepala. Tempat ini juga dipercaya menjadi sebuah tempat di mana di Alkitab dikatakan orang Samaritan yang baik menolong orang yang dirampok di tengah jalan. Sometimes sang gembala itu harus membawa domba-dombanya melewati jurang yang terjal dan curam untuk mencapai sebuah mata air atau padang rumput yang hijau. Bisa ditayangkan yang tadi gambar domba-domba. Ya, mereka harus melewati batu-batuan, tangga demi tangga. Ada kemungkinan mereka akan tersesat. Adakah lembah kekelaman yang kau lewati itu membuat engkau terpuruk atau justru membawa kebaikan dalam hidupmu? Hari-hari ini ketika saya merenungkan ayat ini, saya mulai sampai menangis, saya bersyukur. Tuhan kalau mau ngomong jujur, suruh baleni saya tidak mau. Tapi kalau saya ingat kembali, setiap lembah yang kau izinkan terjadi dalam hidup saya, semuanya mendatangkan kebaikan buat saya. Dan saya percaya itu mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin. Saya mulai merenungkan karena Tuhan suruh renungkan masa-masa di mana engkau berada dalam lembah. Sepertinya tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar, tidak ada terang. Saya mengalami beberapa kali sebetulnya. Tapi yang saya mau share sama saudara, beberapa tahun yang lampau, sekitar tahun 2000, saya mengalami bagaimana ketika saya waktu itu sudah lahir baru tahun 97. Kemudian saya mulai belajar mengerti bahwa membaca firman itu adalah sangat penting buat roh. Saya mulai punya saat teduh. Di satu pagi Tuhan bilang begini, keluar dari zona kenyamananmu. Keluar
dari apa yang kau sekarang sedang berada. Waktu itu saya masih ingat saudara, tahun 2000 itu saya kerja ikut perusahaan asing dengan salary hampir 10 juta. Itu tinggi loh saudara, karena mengingat tahun 98 kita krismon. Pada saat Tuhan mengatakan buat saya keluar dari pekerjaan itu, saya masih belum ngeh kalau ini adalah babak fase dalam kehidupan yang harus saya lewati. Saya bilang, amin. Kalau saya keluar dari zona kenyamanan, mungkin zona kenyamanan secara manusia. Tuhan kan punya zona kenyamanan sendiri buat saya dan pasti lebih aduhai. Itu pikiran saya karena saya masih baru ya istilahnya. Kemudian saya keluar dan saya mengalami sungguh. Diproses, dididik, benar-benar saudara. Harus mengelola sendiri. Boleh dibilang 90% tidak pernah berhasil. Kalau bisa ngepas itu sudah puji Tuhan. Sering minusnya saudara. Sampai saya harus berdoa. Day by day. Firman yang mengatakan kesusahan sehari cukup sehari itu sudah pernah terjadi dalam hidup saya sekian lama. Dalam jangka waktu sekian. Dan saya every day, every night saya pulang saya cuma bisa bilang terima kasih hari ini kami lewati. Kesusahan sehari cukup sehari, besok urusan besok. Kami lewati tidak hanya harian dan mingguan. Buat saya waktu itu lama sekali. Tapi kalau saya merenung lagi, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita jalan di lembah kekelaman melebihi batas kemampuan kita. Amin. Jadi kalau saya ngomong berapa lama, oh dulu itu Ci. Ya karena saudara enggak ngalami. Yang ngalami lama sekali. Ya, tapi saya tahu persis. Waktu saya mengalami banyak tangisan saudara. Mulai dari takut, gentar, gelisah. Sampai sepertinya apa saya salah dengar ya. Bagaimana mungkin dari semua yang sudah tersedia. Saya sekarang mengalami yang jalan buntu. Saya pakai otak saya pakai kepintaran saya pakai semua kinerja saya. Tidak menghasilkan satupun. Itu benar-benar kalau mau bilang yang namanya keran itu ditutup rapat sama Tuhan. Jadi walaupun saya mau model promosi bagaimanapun tidak ada satu kepala manusia pun yang muncul. Dan bekerja sama dengan saya. Tapi saya bersyukur ketika lembah itu sudah kami lewati. Dalam tuntunan Tuhan. Saya sadar itu semua untuk mengikis semua kesombongan saya. Saya ini termasuk orang yang menurut saya anugerah Tuhan itu terlalu besar. Dulu saya sering ngomong sama Pak Daniel, Tuhan itu cek baik ya. Terlalu baik buat saya yang enggak layak ini. Dia dulu suka ketawa. Aku enggak pernah dengar orang ngomong terlalu baik buat dia. Kebaikan, saya bilang itu. Saudara, hidup saya dulu itu bekerja dari sebuah perusahaan ke perusahaan asing. Semuanya dalam kemudahan. Dalam waktu berapa bulan saya dipromosikan. Nanti saya sudah mencapai level tertentu. Kemudian tiba-tiba proyeknya selesai karena kebanyakan perusahaan kontraktor yang saya ikutin itu perusahaan kontraktor besar, tapi punya asing semua yang kerjasama dengan pemerintah. Selesai proyek, saya enggak usah cari kerjaan saudara. CEO-nya itu akan panggil saya, nawarin kamu mau pindah Jakarta tah di pusat. Nggak mau, saya nggak mau pindah Jakarta, saya terlalu cinta sama Surabaya. Jadi ya sudah. Kalau gitu karena kantor Surabaya mau saya tutup, harus ditutup oleh pusatnya yang di Australia, waktu itu yang pertama, kamu saya cariin kerjaan loh. Jadi saya tuh enggak pernah ngalami 4 kali saya pindah perusahaan, saya nganggur. Hari ini hari terakhir di perusahaan A, besok saya sudah di perusahaan B. Dengan salary, dengan kondisi fasilitas yang semuanya sudah diatur oleh bos saya. Dan dia yang bohong loh ya, bukan saya. Dia yang bohong, dia yang mintain ke temennya bahwa salary saya itu di-up sendiri sama dia.
Jadi otomatis setiap saya pindah, saya dapat selalu kenaikan tuh minimal 30-50%. Karena dia yang upgrade sendiri. Nanti tahu-taunya saya kurang seminggu dia ngomong gini, oke Catherine kamu siap-siap tanggal segini kamu masuk ke sana dengan salary segini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Wow, too much. Nggak usah too much, tenang aja. Dan bule itu kan biasa ya, mau Australia mau Amerika, biasanya kalau sudah ngomong, tenang aja, ting gitu. Jadi saya tinggal pindah saudara. Itu terjadi 3 kali berturut-turut. Saya tidak merasakan kesusahan dan tanpa saya sadari. Semua itu membuat saya merasa, apa sih yang tidak bisa saya lakukan? Toh setiap kali saya pindah, saya selalu naik pangkat. Dari mula sekretaris karena saya bukan lulusan ekonomi atau manajemen, saya ini lulusan pariwisata saudara. Kerja di travel pertama kali pun, itu sesungguhnya baru masa training ya, bukan masa percobaan. Job training. Sebelum skripsi saya sudah ditawari pekerjaan di situ. Jadi belum 3 bulan selesai saya sudah di hire. 6 bulan saya bekerja, saya dikirim ke Belanda mengikuti training. Sehingga banyak teman-teman saya yang iri, termasuk salah satunya suami saya komplain. Dulu saya belum pacaran sama dia saudara. Di travel itu, dia adalah supervisor yang galak. Dia bilang ini tidak fair, ada apakah antara direktur dengan anak ini? Kok 6 bulan sudah dikirim ke Belanda? Gathering hanya orang-orang senior yang dipilih, saya salah satunya yang beruntung. Hanya 3 orang yang dikirim, termasuk dia. Karena dia maklum lah, dia supervisor. Lalu saya pindah ke perusahaan asing karena saya tidak puas. Saya mau lebih karena saya menganggap semuanya bisa saya peroleh dengan mudah. Asal saya kerja keras. Dan memang itulah yang terjadi. Saya mengalami promosi demi promosi. Sampai yang terakhir tahun 2000. Saya mencapai salary itu, dapat mobil dan lain sebagainya. Tuhan bilang keluar. Ketika di lembah itu, saya menyadari sesungguhnya kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak akan pernah kita bisa berbuat apapun. Amin. Saya belajar, sesungguhnya tidak pernah ada satupun dari diri kita yang bisa kita andalkan atau sombongkan. Benar-benar Tuhan tutup semuanya, tutup semua pintu. Sampai saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalau tidak Tuhan yang buka, tidak akan pernah bisa. Saya bersyukur lembah itu pernah kami lewati. Sehingga saya tahu sampai hari ini, semuanya harus karena campur tangan Tuhan. Semuanya harus karena Tuhan. Karena semuanya dari Tuhan. Kita mau gagah sombong, menganggap pintar atau kuat bagaimanapun, satu saat setiap kita akan mengerti, di luar Tuhan kita tidak sanggup berbuat apapun. Amin. Mengapa sih Tuhan bawa kita melalui semua lembah itu? Saya tanya nih sama Tuhan, kalau kamu mau buat lembahnya itu sebentar tok, lembah-lembahan. Saya ngelihat tadi the shadow of the death itu, saya bilang nih, ya terus terang aja kayaknya lembah saya tidak sampai seperti itu ya. Tapi sesungguhnya saudara, setiap lembah kematian yang Tuhan izinkan, itu cukup buat mendidik dan mengajar setiap kita. Tujuan Tuhan membuat kita melewati semuanya sebenarnya. Melatih iman percaya kita, membawa kita untuk sampai benar mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Firman Tuhan di Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatanku. Tenang. Mungkin saudara akan bilang sama seperti saya waktu itu, bagaimana saya tinggal tenang? Ini lembah gelap sekali, tidak ada terang yang saya lihat. Tapi Tuhan katakan, tenang, karena engkau harus tahu bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang buruk.
Kita tidak perlu panik sebab kita tahu rancangannya itu sempurna dan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Amin. Amin. Makanya baca firman. Biar pada saat-saat seperti itu, firman Tuhan yang keluar. Dan itu akan menguatkanmu. Tapi kalau engkau tidak baca firman, pada saat mengalami masa lembah itu, tidak ada kekuatan yang muncul dari roh. Saya percaya hanya orang-orang yang belum dewasa yang akan gampang panik, khawatir dan bimbang. Seseorang dikatakan dewasa kalau dia benar-benar sudah mengenal Tuhan dengan sangat baik. Dia terlatih berjalan bersama Tuhan. Dia kenal sungguh pribadi Tuhan. Dan dia tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan akan membuat masalah apapun yang kita lewati, tetap kita bisa tenang karena Dia yang menuntun kita. Amin. Yang kedua, percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanku. Kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh harus pegang hidup kita. Kalau Dia pegang hidup kita, Dia pasti akan lindungi. Kalau kita kenal Tuhan dengan sungguh, maka kita baru bisa meletakkan percaya kita ke Tuhan. Manusia mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Betul? Saudara ngomong saya percaya. I surrender Lord. I trust in you Lord. Tapi engkau tidak mengenal dia. Engkau bahkan tidak mau mengenal dia. Buat saya mustahil seseorang bisa meletakkan percayanya kalau dia tidak kenal pribadi Tuhan. Dia harus belajar mengenal pribadi Tuhan. Dari situ, saudara dan saya bisa meletakkan percaya kita ke Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 4a, kita harus tahu bahwa di situ sebenarnya ada jaminan, saudara. Jaminannya apa? Sebab engkau besertaku. Artinya ada jaminan penyertaan Tuhan. Sekalipun saudara dan saya melewati lembah kekelaman. Jaminan ini tersedia bagi setiap kita yang berada di dalam dua hal. Saya pelajari dan Tuhan nyatakan ada dua hal yang membuat jaminan ini akan mengikutimu. Jaminan ini akan tersedia bagimu. Buat saudara dan saya yang mau mengambil jalan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Jalan Tuhan buat setiap kita itu bisa bicara tentang panggilan. Tentang pekerjaan, tentang jodoh, tentang masa depan. Kalau kita mau sepakat, kita mau ambil jalan Tuhan, kita mau hidup di dalam jalan Tuhan, maka itu sama seperti domba yang nempel dan memilih untuk berjalan beriringan dengan langkah gembalanya. Dibawa kemanapun oleh gembalanya dia mau. Dia tidak akan cari jalan sendiri, bahkan melenceng keluar dari pimpinan gembalanya dan nyari tujuan lain. Amin. Kalau dia mau sepakat dengan gembalanya, dengar suara gembalanya dan mengambil jalan yang gembalanya pimpin, percayalah, jaminan penyertaan Tuhan jadi bagian saudara dan saya. Yang kedua, kalau saudara mengerti kehendak Tuhan buat setiap saudara dan saya. Itu bisa bicara tentang keseharian kita menjalani hidup ini. Berjalan bersama Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus memang adalah penolong, penasehat, dan pengajar buat setiap kita? Amin. Tuhan tidak suruh kita, jalan ikut aku, lalu dia tidak memberikan arahan. Tidak memberikan tuntunan, no. Firman-Nya mengatakan dia menurunkan rohnya, memberikan rohnya atas setiap kita. Karena Roh Kudus adalah penolong, pengajar, dan penasehat buat setiap saudara dan saya. Itu sama seperti seekor domba yang sebetulnya setiap saat cuma perlu dengar suara gembalanya. Kalau gembalanya bilang, go, dia pergi. Dia hanya cukup tinggal mengikuti suara gembalanya. Maka dia pasti akan selamat karena tidak tersesat.
Lah kalau dia tiba-tiba bisa ngilang sendiri, dia tidak dengar suara gembalanya, mungkin domba itu baru sadar. Lah, aku ternyata sudah tidak lagi di dalam pimpinan gembalaku. Dan domba itu sebetulnya binatang yang paling lemah, saudara. Ya, domba itu beda sama sapi, saudara. Kalau sapi itu dia masih bisa didorong. Sapi itu masih bisa bereaksi dengan kekuatannya kalau sapi ini menghadapi ketakutan. Kalau domba tidak bisa didorong. Domba ini harus dipimpin. Domba ini kalau tersesat atau tidak dekat dengan gembalanya, maka dia cepat lambat akan mati. Karena dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Dia tidak bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Bukankah itu sama sebenarnya seperti saudara dan saya? Bagian kita adalah dengar-dengaran akan tuntunan Roh Kudus. Mari berjalan setiap hari. Saudara akan nikmati Roh Kudus itu ajaib. Hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Karena dia adalah Roh Tuhan yang tahu semuanya. Dia akan mengajar buat setiap kita. Dia jago segalanya. Jangan saudara pikir gini, urusan tender mana mungkin Tuhan ikut-ikutan. No, jangan sepelekan loh saudara. Tuhan kita itu number one in everything. Makanya dikatakan satu helai rambut pun dia tahu kalau itu jatuh. Saya kalau keramas rontoknya kebanyakan saya gegem ini. Tuhan, satu helai pun kau tahu loh, ini wes kakean loh Tuhan. Dan puji Tuhan walaupun setiap hari kalau keramas rontoknya banyak, salon selalu ngomong sama saya, setiap lubang pori-pori kepala saya itu selalu ada 3-4 benih rambut. Loh, ajaib toh, umur saya 50 loh saudara. Makanya cepat putih, karena rambutnya tumbuh subur. Saya nggak minum vitamin rambut loh. Baru 1 bulan ini saya minum vitamin rambut. Saya percaya sekali bahwa dia memegang kendali atas hidup kita. Kenapa saudara sama saya nggak mau percayakan hidup kita ke Tuhan? Hanya tinggal minta tuntunannya, dengar akan suaranya, dan melakukan. Dia yang akan memampukan kita melakukannya. Amin. Dalam konteks Mazmur 23, Daud ini pernah menjadi seorang gembala yang baik. Di sisi yang lain, dia mengerti bahwa dia punya gembala yang baik. Itulah yang membuat dia menulis Mazmur ini. Kalau saudara lihat Mazmur sebelumnya pasal 22, itu adalah Mazmur ratapan pribadi. Ya, Mazmur itu ada Mazmur ratapan pribadi, Mazmur pujian, Mazmur permohonan, dan Mazmur pengakuan. Nah, yang Mazmur 22 ini setelah saya pelajari dalam konteks Ibrani dan lain sebagainya, teologi Yahudi, itu Mazmur ratapan pribadi, saudara. Dia melewati semuanya itu. Sampai di ayat 20 atau 22, dia mulai menguatkan hatinya. Punya tekad, aku akan mengikuti Tuhan dan penguasa tunggal atas hidupku. Sampai akhirnya dia mengalami sungguh Tuhan itu menyertai hidupnya. Mazmur 23 ini terjadi. Dia buat Mazmur 23 ini. Tugas pertama Daud, dia mengerti persis apa yang harus dilakukan bagi domba-domba yang digembalakannya. Bagaimana dia harus menyelamatkan dombanya dari segala macam bahaya. Dia harus berjaga-jaga 24 jam. Bahkan dia harus rela pasang badan menghadapi serangan kalau ada serangan buas, binatang buas, demi supaya dombanya selamat. Sadarkah bahwa saudara dan saya, kalau kita berada dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan yang akan memagari kita dan berdiri di depan kita. Dia yang akan mengalahkan semua musuh yang menghadang kita. Amin. Saya berdoa sadar kita malam ini.
Jangan ngambil jalan sendiri dan tidak mengikuti gembala kita. Ayat 4b, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkatmu itu sebetulnya dari bahasa Ibrani artinya dari kata shevet, ya, shevet atau sebet. Nah, shevet ini artinya bisa tongkat, bisa gada. Coba ditampilkan gambarnya. Ini ada dua versi, saudara. Kalau gembala-gembala yang dulu, gada dan tongkat itu adalah dua tools yang melengkapi gembala, seorang gembala, ya. Tapi gembala-gembala modern sekarang cukup dengan satu yang ada lengkungannya, karena yang namanya rod itu adalah gada, itu bisa juga diartikan adalah hook atau yang bentuknya setengah melingkar di ujung daripada tongkat itu. Ya. Coba lihat gambar satunya yang Tuhan. Seorang gembala tidak bisa tidak harus punya itu. Harus punya alat itu, harus. Ya. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang lebih tahu akan fungsi daripada tongkat dan gada selain daripada gembala. Yang paling jago mengerti fungsi tongkat dan gembala ini hanya sang gembala. Ya, di perjanjian yang Tuhan bikin dengan Daud, bahkan Tuhan katakan untuk keturunan Daud, termasuk Salomo, dia katakan begini, aku akan menjadi bapak buat anakmu, dan dia akan menjadi seperti anakku. Kalau dia berbuat pelanggaran, aku akan mendisiplin dia dengan rod tadi. Dengan rotan, dengan pukulan yang diberikan oleh anak-anak manusia. Itu di 2 Samuel 7:14. Kemudian di Amsal dan di Ibrani kita juga lihat banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan anak yang dikasihi adalah anak yang dihajar. Kalau anak yang tidak dihajar itu anak-anak gampang. Amin. Nah, masalahnya banyak dari kita yang lebih memilih jadi anak gampang. Padahal dikatakan di firman, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku, menghibur saudara. Jadi jangan enggan akan didikan. Jangan jauhi rotan Tuhan. Karena justru rotan Tuhan itu yang akan menghibur kita. Dua alat ini dipakai oleh seorang gembala untuk domba, ya. Karena apa? Karena domba itu sangat sulit dirawat dan dipelihara. Gampang mati. Mungkin kalau manusia istilah kita rimpi, ya. Rimpi itu apa ya? Swak istilahnya. Wes titik-titik titik-titik ya. Itu domba, saudara, tapi nakal. Tongkat gembala itu bentuknya panjang dan ramping, ya, dengan lengkungan seperti kait di ujungnya. Tapi biasanya lengkungannya itu tidak sekecil itu, saudara. Lengkungannya itu lebih lebar sehingga cukup lebar untuk dikalungkan ke leher domba, untuk mengangkat domba. Saya bayangin waktu saya baca ini, saya bilang ini, wow, untuk mengangkat, untuk dikalungkan di leher domba itu saja sudah luar biasa, berarti kan cukup lebar. Ya, apalagi kalau dombanya berbulu tebal. Lalu diangkat sama gembala. Saudara bisa kebayang, tangan gembala itu sekuat apa? Ngangkat domba yang gemuk, lehernya dicantol, diangkat. Itu latihan barbel zaman itu mungkin. Saya bilang, Tuhan, berarti tangan gembala itu kekar-kekar dan kuat-kuat ya? Dan Tuhan katakan, bukankah tanganku cukup kuat untuk mengangkat setiap domba-dombaku? Amin. Kita punya tangan gembala yang kuat untuk menolong dan mengangkat setiap kita. Kalau gada, bentuknya lebih pendek, tongkat lempar dan bentuknya agak melengkung. Nah, sekarang kita mau pelajari apa sih fungsi daripada gada. 1,
melindungi kawanan domba dari pemangsa, bahkan dipakai sebagai senjata. Itu ya, ada gambarnya yang satunya lagi, next. Nah, kalau ada binatang dilempar ya. Bahkan itu dipakai untuk menangkis serangan binatang buas. Itu kita bicara soal gada. Yang kedua, menegur domba yang tidak patuh. Dombanya kalau makan tanaman yang salah, atau dombanya tidak sadar kalau ada bahaya yang mengintai, maka dia pakai itu untuk dilempar, supaya dombanya segera berlari mendekat ke dia. Yang ketiga, membuka bulu domba. Kalau gembalanya merasa ini domba kelihatannya kok ada masalah di kulitnya ya. Mencari mungkin ada luka, ada penyakit, dan mengecek kondisi kulit domba. Ya, jadi kalau saudara itu hatimu dicongkel-congkel karena Tuhan sedang mau membereskan luka, lah itu gadanya berfungsi. Ucap syukur sebab gada Tuhan menghibur aku. Amin. Yang keempat, meluruskan atau mengarahkan kembali domba yang mulai melenceng atau ambil jalan yang salah dengan melempar gada ini. Jadi gada ini akan dilempar sedemikian rupa searah dengan jalan yang dituju supaya domba ini mengikuti. Ya. Ini baik loh buat setiap kita yang kadang-kadang kita ini jadi domba Tuhan suka titik-titik melenceng, ya. Sudah tahu jalannya harus begini, ngambil jalan sendiri. Nah, siap-siap kalau gada Tuhan mau toeng gitu ya. Itu baik karena menghibur aku. Amin. Yang kelima, untuk memeriksa dan menghitung domba. Jadi sebetulnya ini dipakai untuk memeriksa dan menghitung domba pada saat mengumpulkan kawanan dombanya. Sang gembala akan memeriksa dan akan menghitung. Bagaimana dengan fungsi tongkat? Tongkat gembala fungsinya yang pertama, kalau melewati medan yang kasar, tongkat ini sering dipakai untuk membantu menjaga keseimbangan. Yang kedua, dipakai untuk membawa domba yang baru lahir ke induknya supaya tidak ditolak induknya. Lucu ya? Saya waktu baca ini saya rada geli. Maksudnya gimana sih? Saya pelajari lagi kalimat itu, saya searching. Dan ternyata saudara, domba itu binatang yang bisa lupa sama keturunannya. Jadi kalau anaknya lahir, si gembala ini harus cepat deketin ke induknya sebelum ditolak. Kalau enggak ditolak loh sama induknya saudara. Anaknya sopo ini, enggak sadar kalau itu anaknya dia. Ya. Jadi ini tugas gembala untuk mendekatkan bayi domba yang baru lahir, harus dekat-dekat induknya. Sampai mungkin istilah saya nih, sampai induknya itu benar-benar ngeh, ini anakmu loh, keturunanmu. Jangan diusir. Kalau deket-deket ya wajar, wong itu anakmu, ya. Itu fungsi tongkat. Dan gembala ini akan pakai tongkat ini untuk membawa domba yang pemalu lebih dekat sama sang gembala. Terus jangan gini, oh saya kan domba, saya tak jadi orang yang pemalu. Biar Tuhan dekat sama saya, lama-lama malu-maluin. Jangan ya saudara. Dan tongkat ini dipakai untuk membimbing kawanan domba ke padang rumput baru atau melalui gerbang. Tongkat ini juga akan membebaskan domba dari semak-semak duri dan mengangkat mereka keluar dari air ketika mereka menyimpang terlalu jauh dan mendapat masalah. Yang ketiga, gembala akan bersandar pada tongkatnya selama berjaga-jaga. Kalau sudah senja, ya kalau dia menggembalakannya dekat dengan kandangnya dibawa balik. Kalau dia jauh, maka dia harus bermalam di padang itu. Dan dia memakai tongkatnya ini untuk berjaga-jaga, dia pakai untuk bersandar. Yang terakhir ternyata untuk memberikan domba sebagai korban persepuluhan, itu gembala juga pakai tongkat ini. Dengan cara apa? Dia menaruh sehelai kain yang dibasahi dengan pewarna, diikat di ujung tongkatnya, dan dia mulai hitung dombanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia singkirkan. Ini akan menjadi korban persepuluhan. Ajaib ya. Gembala menggunakan gada dan tongkat mereka untuk memimpin kawanan.
Dia menunjukkan kepada domba-dombanya cara yang tepat untuk pergi ketika ada bahaya. Bahkan ketika ada masalah di sekitar mereka, domba itu sering tidak sadar, sering tidak tahu kalau ada bahaya yang siap menyerang. Tapi gembala yang baik, dia selalu waspada dan berjaga-jaga. Amin. Saya percaya Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Amin. Seorang gembala menggunakan gada dan tongkatnya untuk melindungi domba dari binatang yang dapat membahayakan mereka. Sebagai domba-domba Tuhan, kita tuh harus sadar kalau kita itu aman dalam perlindungan Tuhan. Karena selama Tuhan berada bersama kita, Dia akan memandu, menjaga kita ke arah yang benar. Jadi sebenarnya dalam Mazmur 23, Daud itu sedang mengatakan bahwa semuanya itu akan sangat menghibur kita ketika Tuhan mulai mengoreksi dan membimbing kita. Karena artinya kalau Tuhan mengoreksi dan membimbing kita, itu kita adalah miliknya. Amin. Gembala tidak akan pernah membiarkan dombanya tercuri. Dia akan sungguh-sungguh bertanggung jawab akan domba yang dia gembalakan. Bukankah seharusnya saya dan saudara itu percaya kalau Daud sebagai gembala aja seperti itu, apalagi gembala agung kita yang bertanggung jawab penuh akan hidup kita. Amin. Kita perlu gada dan tongkat itu, saudara, untuk menghibur kita. Kita butuh Tuhan sebagai gembala untuk mendisiplin. Gada itu gunanya untuk mendidik dan mendisiplin, tapi juga berguna untuk melindungi kita. Saya percaya semua didikan dan disiplin yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita, itu adalah untuk melindungi kita dari semua bahaya, dari semua malapetaka. Amin. Tongkat itu bicara untuk memberi arahan dan menuntun setiap kita. Kita butuh tongkat Tuhan setiap saat untuk mengarahkan jalan kita dan menuntun setiap kita sampai Dia bisa membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dan saudara harus tahu di ayat ke-6 ada janjinya yang ajaib. Kita sebagai dombanya memiliki jaminan kalau Yesus sebagai gembala akan menuntun kita keluar dari lembah. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji untuk membawa saya dan saudara ke atas lembah, di sekitar lembah, atau untuk menghindari lembah. Tapi Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menuntun berjalan bersama kita melewati lembah. Sampai akhirnya di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Siapa yang mau menerima akan jaminan dan janji Tuhan? Amin. Mari jangan keraskan hati. Kalau hari-hari ini saudara boleh katakan dunia mengalami kekelaman. Dunia di luar sedang gelap. Tapi percayalah, kekelaman dan kegelapan itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Karena kita berada dekat dengan Sang Gembala. Dia Tuhan yang akan melindungi kita. Dia Tuhan yang akan menuntun setiap kita melewati lembah apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini saudara sedang mengalami berada di dalam masa-masa penuh dengan kekelaman di dalam lembah, mari saudara sandarkan dirimu kepada Sang Gembala. Mari saudara katakan, Tuhan, sungguh Engkau adalah gembalaku. Sungguh Engkau saja yang menyertaiku. Tidak ada hal yang bisa membuat aku takut. Amin. Saya sangat diberkati dengan kesaksian yang baru saya dengar dari Daniela. Kita tahu bahwa Pak Daniel ayahnya barusan pulang genap kira-kira sekitar 38 hari dari tanggal 30 Juni. Itu tanggal yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kami semua. Dia berkata begini, ini kesaksian yang sungguh simpel saudara, mungkin kelihatannya sederhana. Tapi saya mendengarnya sampai saya bilang, yes Lord, You are always be at our side. Tuhan itu selalu menyertai kita.
Jadi tanggal 2 waktu pemakaman di San Diego berakhir, itu saya masih ingat, saya pulang, saya ke Jakarta, berpisah dengan beliau di toilet, itu kira-kira sudah jam 2:30 kalau tidak salah, 2:30 jam 3 ya. Nah, kemudian dia kembali ke Bandung, kan kuburnya di San Diego Jakarta ya. Kembali ke Bandung, saya tidak jelas dia pulang kemana, apakah dia pulang di Ruko atau dia pulang ke atas, karena rumahnya sebetulnya di Bandung atas. Pulang ke sana, mereka baru sadar. Ya saya percaya ada perasaan kehilangan, perasaan duka pasti ada lah. Namanya juga manusia ya saudara, apalagi orang yang dikasihi. Baru sadar tidak ada makanan di rumah. Pasti itu sudah sore, sudah setengah malam. Tiba-tiba saudara tahu, mereka ditelepon. Ada kiriman makanan yang akan segera datang. Mohon diterima. Si Lala bilang sama mamanya, "Mama pesan makan." Enggak, gak ada yang pesan makan, kenapa bisa ada yang kirim makanan? Lalu makanan itu datang. Dan mereka nanya, "Ini makanan pesanan siapa?" Dari Bapak Daniel. Kaget mereka. Loh. Terus nanya, "Loh, pesennya kapan?" "Oh, sudah beberapa hari yang lalu. Sudah dibayar. Tapi disuruh ngirimnya tanggal 2 jam segini." Saudara. Dan itu tidak berlangsung satu kali loh saudara. Hari Sabtu mereka sibuk dengan pelayanan. Hari-hari ini mereka jam terbangnya ajaib. Saya angkat jempol. Hari Sabtu mereka selesai pelayanan capek, lupa lagi. Karena mereka itu memang bukan tipe tukang masak ya. Lupa lagi pulang rumah kelaparan. Tidak beli makanan, tidak ada makanan. Dikirimi lagi 3 porsi ayam. Dia nanya lagi, "Yang ngirim siapa?" "Oh, ini pesanan Pak Daniel. Buat tanggal hari ini. Disuruh kirim jam segini. Sudah dibayar kok Bu." Dan saudara tahu, mereka sampai cek handphone papahnya. Di handphone papanya ada tertulis, "Tolong ya, dikirim makanan 3 porsi, tanggal sekian, ditujukan ke ini, jam sekian. Jangan luput ya, saya bayar lunas." Detik saya mendengarkan itu, saya bilang, "God, you are so sweet, so amazing." Saudara jangan berpikir Pak Daniel di surga lalu telepon Gojek. Ya toh? Itu kalau yang tidak dong nangkep. Karena saya cerita sama 2 orang, dia ngomong nih, "Maksudnya?" Nah, karena dia sudah mikirnya terlalu holy. Sampai yang di surga mesen Gojek. Tolong pikir pesan ayam 3 porsi ya. Pak Daniel masa di surga kerjaannya gitu saudara. Tapi satu hal yang saudara harus ketahui. Saya kenal beliau adalah orang yang selalu taat akan tuntunan Roh Kudus. Sometimes Tuhan ngomong sesuatu yang tidak masuk di akal buat dia. Sometimes Tuhan nyuruh dia sesuatu yang dia tahu. Gimana ya Tuhan? Kalau aku ngelakuin ini nanti gimana loh? Aku pasti dianggap sesat, dianggap begini. Tapi dia selalu cerita sama saya. Dia selalu ingatkan saya. Tidak peduli orang mau bilang apa. Yang kau harus cari adalah perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Dia bayar harganya saudara. Setiap kali Roh Kudus bilang apa, dia lakukan. Saya percaya hari-hari menjelang kepulangannya, bukankah kita punya Bapak yang pelihara hidup kita, Sang Gembala yang mengerti apa yang terjadi di depan buat domba-dombanya, amin. So dia utus, dia bilang sama Roh Kudus, "Kasih tahu hambaku. Suruh pesan makanan 3 porsi ayam tanggal segini, jam segini. Suruh bayar semuanya, tepat jam segini." Dan karena dia punya domba yang dengar suara gembalanya, yang mau nurut akan suara gembalanya, dia lakukan itu. Saya tadi pagi ngomong gini sama Tuhan, sama ngobrol, nggak tahu Pak Daniel dengar apa enggak ya. Jangan dianggap saya sesat lagi. Saya ngomong gini,
Loh Dad, saya tuh ngomong sendiri di depan kaca waktu saya sambil bedaan. Kira-kira Daddy tuh waktu dengar Roh Kudus ngomong gitu tuh ya, ada mikir gak sih? Ngapain sih? Pesan makanan kok ndak nanti malam apa besok? Kok nunggu tanggal 2? Jam segini lagi. Mikir gitu nggak sih? Nggak dijawab saudara, ya nggak dijawab ya. Dia juga nggak kengangguran jawab saya. Cuma saya mikir, mungkin loh. Ada pikiran begitu. But, karena dia taat, dia nurut akan suara gembalanya. Bukankah ini sebagai sebuah tanda yang ajaib? Ini bukan sebuah tanda yang ajaib bagi hanya untuk Daniela dan Bu Sylvie. Tapi saya mendengar kesaksian ini, saya sangat terberkati. Itu artinya Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang terjadi di depan. Amin. Dia bisa pakai segala macam cara untuk menunjukkan bahwa aku menyertaimu nak. Jangan takut, jangan gentar dan jangan khawatir. Tinggal tenang dan percaya. Penyertaanku ada bersamamu. Amin. Amin. Mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Kita mau akhiri malam hari ini tidak dengan biasa. Saya tidak tahu kondisi saudara. Tapi kalau saudara merasakan bahwa ada sebuah lembah yang sedang harus saudara lewati. Seringkali kelihatannya Tuhan itu begitu keras ketika kita sedang berdosa. Tapi satu hal yang saudara harus tahu. Tuhan selalu ada menolong setiap kita yang mengalami kesulitan. Lembah apapun yang sedang saudara hadapi. Mari saudara. Bilang sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku tidak sendiri. Tuhan, aku mau jadi dombamu Tuhan. Mari jadilah gembalaku, sebab Engkau Tuhan yang menjadi gembala agung buatku. Mari tuntun aku melewati lembah yang akan aku lewati ini Tuhan. Tidak ada hal yang bisa membuat aku takut, karena aku percaya jaminan penyertaan-Mu itu sempurna atasku. Mari saudara, malam hari ini biar kita kembali mengerti dan menyadari betapa Tuhan itu sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Dalam kemuliaannya Dia mau merelakan dirinya menjadi gembala yang agung, yang senantiasa menolong, memimpin kita, meluruskan setiap jalan kita. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Mari nyanyikan dengan sungguh. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Angkat hatimu, katakan dengan percaya sungguh, Tuhan kami bersyukur karena kami punya jaminan penyertaan-Mu. Setelah apapun lembah yang harus kami lewati, kami tidak takut karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Hadirat-Mu Tuhan. Dunia boleh katakan masa depan tidak pasti, tapi di dalam Tuhan setiap langkah demi langkah yang dituntunnya akan membawa kita kepada kepastian kemenangan yang kekal buat setiap saudara dan saya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak saudara untuk menyanyikan. Yes, kami percaya Tuhan, rancangan penuh damai. Sebab Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab rancangan-Mu penuh damai.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali kami tidak menyadari bahwa sungguh Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mencari jalan sendiri. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kurang bersyukur. Ampuni kami yang kurang percaya Tuhan. Malam hari ini kami sungguh mau naikkan Tuhan. Kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu. Mari tuntun setiap kami Tuhan. Mari tuntun setiap langkah kami. Mari tetapkan setiap jalan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Pegang erat tangan kami Tuhan. Pegang erat hidup kami Tuhan. Supaya tidak ada satupun dari kami yang keluar daripada jalan-Mu. Sebab hanya berjalan bersama Engkau. Sebab hanya dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami menikmati penyertaan-Mu yang sempurna. Penyertaan-Mu yang membawa kemenangan. Penyertaan-Mu yang memberikan kemampuan. Buat setiap kami boleh melewati setiap lembah kekelaman, bahkan lembah baka dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau berikan roh ketenangan. Percaya penuh kepadamu. Sebab Engkau Gembala Agung yang mengasihi kami. Jangan pernah lepaskan gada dan tongkat-Mu Tuhan. Karena itulah yang menghibur setiap kami. Itulah yang mengamankan setiap kami Tuhan. Dari setiap jalan-jalan yang buruk. Pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat siapa saja yang hadir malam hari ini tempat ini. Dan buat siapapun yang streaming Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Gembala yang agung. Mari Tuhan nyatakan penyertaan-Mu lebih lagi dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan anugerahkan buat setiap kami hati yang baru. Hati yang percaya, hati yang taat. Hati yang mau menyukai setiap didikan-Mu. Hati yang mau mencintai setiap tuntunan-Mu. Mari Tuhan, bawa hidup kami menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba berdoa tidak ada satupun yang jatuh, yang khawatir, yang panik menghadapi kenyataan di tengah-tengah kami. Tapi biar malam hari ini semua kembali menguatkan percayanya kepada Engkau. Bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Bahwa Engkau Tuhan Gembala kami yang mengendalikan setiap kami. Permasalahan boleh datang, tapi kami percaya bersama dengan Engkau permasalahan itu akan kami lewati. Dan berlalu dan mengubah menjadi sebuah kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan melindungi saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus menyinari saudara dan saya dengan wajah-Nya. Dan memberi saudara dan saya kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan saya. Dan memberi saya dan saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.